Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Censana Diawati MSI, Ibu Dr. Dewi Lengkana MSC, dan Ibu Dr. Vianti MPD. Izinkanlah di sini kami mempresentasikan hasil rancangan alat praktikum kimia distilasi untuk pembuatan lemon essential oil sebagai tugas mata kuliah pengelolaan dan pengembangan praktikum IPA. Saya sendiri, Tri Utami Mila Sundari, dan rekan saya Delis Amala. Oke, langsung saja. Pada percobaan ini dilatar belakangi ya. Pertama itu bahwa pembelajaran dalam kurikulum 2013 menekankan pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan peserta didik pada 3 aspek ini dapat dilihat itu melalui praktikum. Nah, selaras dengan penelitiannya, ini menurut Astuti, penelitian pada tahun 2015, bahwa pelaksanaan praktikum dalam pembelajaran IPA itu sangatlah penting karena dapat menciptakan tercapainya konsep dan proses IPA dalam pembelajaran. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran IPA pada kelas 7, di semester 1 ya, pada subbab pokok bahasan pemisahan campuran. Nah, pembelajaran IPA di kelas 7 itu diharapkan mampu memahami konsep campuran dan pemisahannya. Nah, salah satunya yaitu distilasi. Nah, kesulitan yang dialami pendidik dalam menggunakan alat distilasi dan kurangnya keterampilan pendidik dalam membuat alat distilasi sederhana membuat kami ingin mencoba mengembangkan alat praktikum distilasi sederhana dengan memanfaatkan alat dan bahan yang mudah diperoleh. Nah, yaitu salah satunya kami ingin mengembangkan alat distilasi sederhana menggunakan produk berupa lemon essential oil sebagai hasil dari praktikum distilasi. Nah, mengapa kami memilih lemon sebagai percobaan kami? Ya, karena dari beberapa referensi yang kami cari itu masih sedikit sekali penelitian tentang pembuatan minyak atsiri dengan bahan jeruk lemon yang menggunakan distilasi. Nah, selain itu dalam penelitian kami juga bahwa essential oil itu dapat mengatasi disminor yang merupakan permasalahan yang dekat sekali dengan permasalahan remaja. Nah, sesuai dengan anak-anak SMP pada umumnya ya, masalah disminor. Selanjutnya rumusan masalah pada permasalahan ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh keadaan jeruk lemon itu segar, antara segar dan kering terhadap hasil distilasi. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh massa jeruk lemon terhadap hasil distilasi. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh keadaan jeruk lemon segar dan kering terhadap hasil distilasi, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh massa jeruk lemon terhadap hasil distilasi. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini bab 1 mengenai campuran ya. Campuran itu merupakan materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, campuran itu dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen yaitu campuran yang terbentuk dari 2 zat penyusun atau lebih yang memiliki suatu persamaan sehingga berupa komponen-komponen berupa artikel yang dapat dilihat secara jelas dan tidak dapat dibedakan kembali apabila bersatu, dan batas antara zat satu dengan zat yang lainnya itu tidak dapat dilihat lagi dengan jelas meskipun menggunakan mikroskop. Nah, contohnya pada gambar ini air sirup ya, dimana antara air dan sirupnya itu zatnya sudah tidak dapat dibedakan lagi sehingga sudah bercampur menjadi satu. Nah, sedangkan campuran heterogen itu sebaliknya, di mana campuran ini ya
di mana pembentukan antara zat satu dan zat lainnya, penyusunnya itu masih dapat dibedakan antara satu dan yang lainnya. Itu dapat dipisahkan secara fisika. Nah, contohnya ini antara air dan minyak ya, di mana pembatasnya ini masih terlihat, walaupun sudah bersatu pembatasnya masih terlihat. Nah, adapun pemisahan campuran ya, dalam metode campuran hidrogen ini itu ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu dengan cara penyaringan atau filtrasi, bisa secara penyulingan atau distilasi, bisa menggunakan pengkristalan, cara pengkristalan atau kristalisasi, kromatografi, dan sublimasi. Nah, di sini dalam percobaan ini kita menggunakan metode pemisahan distilasi ya, di mana distilasi itu sendiri merupakan metode pemisahan komponen suatu campuran dari dua jenis zat atau lebih yang didasarkan antara perbedaan titik didih dan titik masing-masing zat tersebut. Nah, secara umum terdapat 3 sistem distilasi yang digunakan untuk pembuatan minyak atsiri atau essential oil ya. Yang pertama itu dengan cara penyulingan dengan sistem rebus atau hydrodistillation. Penyulingan uap air, water steam distillation, dan dengan cara penyulingan dengan sistem uap langsung atau steam distillation. Oke, ini contoh gambar proses dalam distilasi. Selanjutnya tentang lemon essential oil ya. Lemon essential oil atau kita sebut dengan minyak atsiri biasanya itu merupakan komponen aromatik penting dari tumbuhan rempah ya biasanya. Nah, aktivitas biologisnya ini sudah kita kenal dari sejak zaman kuno. Nah, dipakai dalam wewangian, pengawetan makanan, ya, penyedap, obat-obatan, sebagai antimikroba, antibakteri, dan anti jamur. Nah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan essential oil atau minyak atsiri. Ya, pada gambar ini ya, ada beberapa metode, salah satunya itu distillation dengan cara expression, freeze drying, rotary evaporation, hydrolyzation dengan cara chromatography assays, Solomon extraction, dan fluorosol extraction. Nah, tapi di sini kita akan kembali lagi ya, kita di sini akan mengambil dengan cara distillation. Nah, adapun gambar struktur lemon ya terlihat pada gambar. Selanjutnya ada identifikasi pembelajaran, di mana kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Pembelajaran ini dilakukan di kelas 7 semester 1 dengan pokok bahasan zat dan karakteristiknya dan sub pokok bahasan pemisahan campuran. Adapun indikator pembelajaran meliputi menjelaskan pengertian distilasi, menjelaskan pengaruh massa terhadap hasil distilasi, menjelaskan pengaruh kesegaran bahan terhadap hasil distilasi, membaca wacana tentang distilasi, menentukan variabel pada percobaan distilasi, menentukan rumusan masalah pada percobaan distilasi, menentukan alat yang akan digunakan dalam percobaan distilasi, menentukan bahan yang akan digunakan dalam percobaan distilasi, merancang alat distilasi, menimbang berat bahan yang digunakan dalam percobaan distilasi, mengukur volume air dalam percobaan distilasi, menuliskan hasil percobaan distilasi, membandingkan hasil distilasi, menyimpulkan pengertian distilasi berdasarkan percobaan, mempresentasikan hasil percobaan pemisahan campuran dengan metode distilasi. Alat distilasi ini dibuat pada tanggal 14 hingga 17 Maret 2022 dengan alat terdiri dari kompor, kaleng biskuit, tutup kaleng biskuit, selang, toples 12 liter,
paku, gelas, dan juga lem. Dengan bahan yang digunakan berupa kulit jeruk lemon, air, dan es batu. Pembuatan alat distilasi dilakukan dengan 2 tahap. Tahap yang pertama, tahap persiapan, yaitu menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan alat. Selanjutnya adalah tahap pembuatan, yang terdiri dari pertama, kita memberikan tanda pada tutup kaleng biskuit yang akan dilubangi. Kemudian kita lubangi tutup kaleng biskuit tersebut menggunakan paku dan palu. Kemudian kita memotong tutup kaleng biskuit yang lain dan lubangi tutup kaleng hingga berbentuk seperti pembatas pada panci. Kemudian letakkan tutup kaleng yang telah diberi banyak lubang ke dalam kaleng. Kemudian lubangi toples 12 liter tersebut di bagian atas dan bawah menggunakan paku yang telah dipanaskan. Selanjutnya, masukkan selang ke dalam tutup kaleng yang bagian tengahnya telah dilubangi dan diberikan lem. Kemudian, masukkan selang ke dalam toples yang telah dilubangi bagian atas, kemudian diberi lem. Selanjutnya, bentuk selang di dalam toples seperti spiral dan berilah lem agar tidak lepas. Selanjutnya, masukkan selang ke lubang toples bagian bawah, dan yang terakhir, letakkan gelas penampung tepat di bagian bawah selang kondensor atau toples. Selanjutnya adalah cara kerja alat, di mana terdapat 2 macam percobaan yang dilakukan. Yang pertama untuk mengetahui perbedaan massa bahan atau massa kulit jeruk, dan yang kedua adalah mengetahui ketika kulit jeruk tersebut dikeringkan. Untuk percobaan perbedaan massa, kita menggunakan kulit jeruk lemon sebanyak 50 gram, 100 gram, dan 400 gram. Kemudian kita letakkan kaleng tersebut di atas kompor, dan kita masukkan air sebanyak 1000 ml ke dalam kaleng. Kemudian kita masukkan kulit lemon segar tersebut sebanyak 50 gram untuk percobaan yang pertama, kemudian 100 gram untuk percobaan yang kedua, dan 400 gram untuk percobaan yang ketiga. Setelah terisi kulit lemonnya, kemudian ditutuplah kaleng distilasi tersebut. Selanjutnya kita mengisi toples yang telah disambungkan dengan selang dengan es dan air dingin. Kemudian kita letakkan gelas penampung tepat di bawah selang kondensor. Setelah semuanya siap, kita nyalakan kompor dan tunggu hingga proses distilasi selama 1 jam. Selanjutnya, percobaan yang kedua yang ingin mengetahui perbedaan kesegaran, di mana salah satu kulit jeruk lemon itu dikeringkan. Yang pertama, kita potong kulit jeruk lemon segar sebanyak 100 gram dan kulit jeruk lemon kering sebanyak 100 gram. Kemudian kita letakkan kaleng di atas kompor, masukkan air sebanyak 1000 ml ke dalam kaleng, kemudian masukkan kulit lemon segar sebanyak 100 gram untuk percobaan yang pertama. Kemudian masukkan kulit lemon kering sebanyak 100 gram untuk percobaan yang kedua. Kemudian kita tutup kaleng distilasi dan kita isi toples atau kondensor yang telah disambungkan dengan selang dengan es dan air dingin. Selanjutnya kita letakkan gelas penampung tepat di bawah selang kondensor. Setelah semuanya siap, kita nyalakan kompor dan tunggu hingga proses distilasi selama 1 jam. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil percobaan yang diperoleh dengan menggunakan alat distilasi yang telah dibuat. Yang pertama, hasil percobaan dengan perbedaan massa. Nah, untuk perbedaan massa digunakan 3 macam massa yang berbeda. Yang pertama 50 gram, kemudian 100 gram, dan 400 gram. Jika dilihat dari waktu tetesan pertama, untuk massa yang 50 gram itu menetes pada menit ke-24. Sedangkan 100 gram pada menit ke-16 dan 400 gram pada menit ke-7. Sehingga waktu tetesan pertama lebih cepat pada massa yang lebih besar. Adapun untuk volume, paling banyak didapatkan pada massa 400 gram sebanyak 260 ml. Adapun untuk aroma, 50 gram kurang harum, kemudian 100 gram harum aroma lemon tercium, dan 400 gram juga
aroma lemon itu tercium. Adapun hasil percobaan dengan perbedaan kesegaran yang terdiri dari dua kondisi bahan atau kulit jeruk. Yang pertama kulit jeruk segar dan yang kedua kulit jeruk lemon kering dengan massa yang sama yaitu 100 gram dan 100 gram. Adapun untuk waktu tetesan pertama, kulit kering itu lebih cepat meneteskan hasil distilatnya pada menit ke-11. Adapun volumenya lebih banyak kulit jeruk yang dikeringkan sebanyak 235 ml. Adapun aromanya yang dihasilkan untuk kulit segar itu tercium aroma lemonnya, namun kurang kuat atau lebih kuat yang kulit jeruk lemon dikeringkan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perlakuan pengeringan dapat menguapkan sebagian kecil air dan bahan baku, sehingga distilasi lebih mudah dan lebih singkat. Selain itu, kadar air yang terdapat pada sampel kulit jeruk yang dikeringkan itu dapat mempengaruhi hasil minyak atau hasil distilatnya. Karena jika kadar air terlalu besar, minyak akan sulit menguap saat distilasi. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa sampel kering dapat menghasilkan volume lebih besar daripada sampel segar. Kulit jeruk yang dikeringkan menghasilkan kualitas minyak atsiri yang lebih baik. Berdasarkan pembuatan alat distilasi dan juga percobaan yang dilakukan menggunakan alat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk pembuatan alat distilasi perlu memperhatikan keberfungsian dari masing-masing alat yang digunakan dan memastikan variabel kontrol dapat disamakan. Kemudian selain itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan alat distilasi untuk praktikum siswa, seperti posisi selang pada kondensor, kemudian massa bahan yang digunakan, kesegaran atau pengeringan bahan karena hal tersebut berpengaruh terhadap hasil distilasi. Selanjutnya akan ditampilkan video pada saat dilakukan percobaan dengan menggunakan alat distilasi yang telah kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pertama, siapkan alat yang akan digunakan untuk membuat alat distilasi. Siapkan kaleng yang telah dilubangi, toples sebagai kondensor, timbangan untuk menimbang bahan, selang, pengukur gunting, korek api, lem, dan juga pisau. Bahan yang diperlukan untuk percobaan distilasi ada kulit jeruk lemon, kemudian air, dan juga es batu. Sambungkan selang ke lubang tutup kaleng. Tambahkan air sebanyak 1000 ml ke dalam kaleng. Tambahkan air dan es batu ke dalam toples. Timbang kulit jeruk lemon sebanyak 50 gram, 100 gram, dan 400 gram. Keringkan kulit jeruk lemon pada suhu 100 derajat Celcius selama 60 menit. Distilasi kulit jeruk lemon 50 gram. Proses distilasi sedang berlangsung hingga pada akhirnya akan menghasilkan distilat. Selanjutnya, distilasi untuk kulit jeruk lemon sebanyak 100 gram. Proses distilasi sedang berlangsung
hingga akhirnya akan menghasilkan distilat untuk kulit jeruk lemon sebanyak 100 gram. Selanjutnya, distilasi untuk kulit jeruk lemon sebanyak 400 gram. Proses distilasi untuk kulit jeruk lemon sebanyak 400 gram sedang berlangsung hingga akan dihasilkan distilat. Kulit jeruk lemon yang telah dikeringkan ditimbang sebanyak 100 gram. Kemudian dilakukan distilasi kulit jeruk lemon 100 gram yang telah dikeringkan. Proses distilasi untuk kulit jeruk lemon yang kering sebanyak 100 gram sedang berlangsung hingga nanti akhirnya akan menghasilkan distilat. Berikut hasil distilasi kulit jeruk lemon sebanyak 50 gram, 100 gram, 400 gram, dan kulit jeruk lemon kering 100 gram.